Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif ke fotografi ataupun videografi. So kalau misalkan kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Kenapa gue pengen sendawa mulu dari tadi ya? Dan ya, di video kali ini kita akan unboxing dan langsung mencicipi sebuah gear produksi. Lebih spesifik lagi adalah gear lighting yang menurut gua akan sangat menarik karena ini sebenarnya adalah brand baru, tapi menurut gua produk dia ini seperti men-state sebuah tantangan kepada brand-brand yang sudah mateng gitu. Kayak salah satu contohnya Aputur. Nah, ini gua kedatangan sebuah lighting dari WeLight. Jadi WeLight ini kita pernah review juga yang kotak kecil RGB yang pernah gua giveaway juga, bukan giveaway sih, pakai lomba waktu itu ya. Jadi buat hadiah. Dan kalau kalian kepo itu ada reviewnya, kalian bisa cek di situ. Itu juga lampu yang sangat menarik karena dia punya banyak efek-efek animasi RGB yang menarik. Dan di sini kita punya a whole new level dari sebuah lighting produksi yang dibuat oleh WeLight ini. Ini nggak RGB, tapi menurut gue ini sangat menarik untuk kita coba. Gue sih berharap kalau ada RGB-nya mungkin akan jauh lebih mantap ya. Kita akan langsung buka aja lightingnya sendiri. Jadi dia datang kayak gini, gue sih datang langsung kayak gini ya. Gue ngirimin adalah Matrix Kamera. Jadi kalau kalian kepo belinya di mana, kalian bisa cek Instagramnya atau Tokopedia-nya Matrix Kamera. Dan ini dia lightingnya. Oke, kalian bisa lihat dari atas itu harusnya sudah cukup menarik dan kita akan langsung keluarin. Ini produknya. Ini adalah WeLight Ninja 400. Setahu gue WeLight itu juga turunan dari perusahaan yang sudah mateng ya. Setahu gue dia turunan dari Viltrox tapi semacam di branding lagi dengan nama WeLight. Correct me if I'm wrong, tapi setahu gue kayak gitu. Dan ini dia menggunakan build quality yang asik banget menurut gua. Dan untuk memberikan gambaran yang jelas soal ukurannya, gua akan keluarin dulu si bowlnya ini, dan kecil banget guys. Dan dia menggunakan power. Oke, ini juga harus gua luruskan karena dia namanya adalah WeLight Ninja 400. Awalnya gue expecting 400, apakah dia 400 watt? Ternyata tidak. Dia menggunakan yang cukup common, walaupun terbilang cukup compact. Dia menggunakan daya sebesar 150 watt. Jadi ini adalah COB LED dengan kapasitas 150 watt. Kalau sebelumnya kita pernah cobain yang GVM itu 80 watt. Lalu ada juga pilihan yang lebih low budget kayak dari Godox SL60W 60 watt. Barang ini di ukuran yang kurang lebih sama 150 watt. Jadi ini benar-benar kayak aperture banget gitu kan. Dan kalian bisa lihat nih detail-detail bodinya ini kayak semacam aluminium gitu, well built banget. Dan kalian bisa lihat heatsink di dalamnya untuk heat dissipation. Jadi dia harusnya aman juga dari panas. Buildnya oke banget dari segi form factor juga, gue bisa pegang kayak gini, asik banget gitu kan, bener-bener kayak well tough. Dan gue suka dengan bentuk standnya ini. Jadi kebanyakan kita lighting GVM itu punya stand mounting yang agak rumit untuk dipakai, ngencenginnya kadang kekencengan, kadang gimana, kadang ngelos gitu. Nah, di sini dia pakai sistem kayak gini doang. Tek, buka kuncinya. Diginiin. Ini juga dia agak seret ya. Jadi kalau kalian pakai modifier mungkin bisa nahan gitu ketika lagi di light stand. Lalu kuncinya udah, dia tidak akan bergerak sama sekali. Menurut gua ini keren parah. Dia menggunakan mounting bowen. Bowennya juga cukup menarik karena kuncinya gini doang, gampang. Nih, untuk kuncinya nih. Kalau mau buka. Dan ya, itu dia untuk si produknya ini. Kita akan lihat dulu aksesoris yang dibawakan ada apa aja. Kita lihat di sini dia bisa menggunakan remote control, dan seperti yang gue lihat ada layarnya. Nanti mungkin kita coba kalau ada baterainya ya. Tapi kalau baterai mesti pakai baterai remote AC, gue suka agak males gitu kan. Tapi ya dia dapat remote, bisa dikendalikan secara wireless. Oh ya, untuk harga menurut gue cukup lumayan boleh dipertimbangkan ya. Untuk quality dan juga watt yang dibawa itu kan cukup gede, 150 watt dengan build quality sebagus ini. Dia harganya sekitar 5 jutaan. Karena sebelumnya kita pernah pakai GVM, harganya 5 jutaan juga dulu ya, nggak tahu sekarang. Itu wattnya juga sekitaran 150. Tapi dia punya form factor yang gede banget. Bukan, ini yang 80W. Yang itu. Bentuknya kayak itu, lo lihat. Lo kasih lihat. Gede banget. Nih kita iniin aja ya.
biar jelas. Ini dulu kita lighting 150 watt dari GVM, ukurannya kayak ini. Ini sekarang Wilight segini, jauh banget. Dengan membawa power yang sama gitu, 150 watt. Yang membuat gua kagum juga, dia punya kontrol yang kurang lebih mirip juga dengan Aputur. Dia menggunakan control box kayak gini. Aputur banget sih ini control box, jadi kalian bisa ngendalin dari sini atau menggunakan remote tadi, dan si remote akan berkomunikasi dengan si controller ini. Lalu kita dapat kabel yang sangat panjang, sepertinya gue nggak tahu panjangnya berapa, tapi ini panjang banget. Apalagi di dalam sini, di dalam sini udah nggak ada ya, ini kayak buat gendongan tas doang. Jadi mungkin langsung aja, apa itu yang jatuh, kita langsung setup. Apa tadi sih? Oh, busa. Kita langsung setup. Lalu set. Wah, ini easy banget sih dibanding kita biasa pakai nih. Locking mechanism ininya enak banget. Lalu kita akan buka kabelnya, cukup bertahap-tahap ya. Jadi ini akan kita colok ke listrik. Ini buat produksi gede sih sebenarnya membantu ya kabel panjang ini. Cuma buat di studio mungkin akan jadi PR buat ngerapihinnya kalau studio kalian kecil. Jadi ya itu buat consideration kalian aja, gue udah kasih tahu. Tapi buat produksi kayak film di luar, menurut gue akan jadi nilai plus. Ya ini kayak adapternya sih 150D, kalian bisa lihat. Modelnya kayak XLR gitu, tapi dia buat listrik, buat DC-in. Kita masukin ke situ. Lalu control box ini kita bisa gantungin mungkin ya, kayak gini. Simpelnya sih kalau yang gue lihat di orang-orang gini. Ya, hui. Nah, Aputur banget sih. Oh, ini beda lagi nih. Dia menggunakan kayak XLR juga, tapi pin dalamnya kecil-kecil gitu. Tajam-tajam, ada 4. Ada 5 pin. Bentar ya. Ini kurang enak, gue buka dikit ya. Lightingnya biar agak merata, karena ini kita ngambil luas banget ya. Sorry kalau berantakan. Lalu kita nyalain, mungkin dipencet atau ditahan sih, paling standar. Kenapa dia tidak nyala kah? Oh, ininya ininya belum nyolok guys, sorry. Kita tahan. Wih, asik ya, kasih lihat kah? Jadi ini kontrolnya. Oke, biar lebih jelas dulu di sini, gua agak udik karena ini lighting pertama di studio ST yang punya controller kayak gini ya. Yes, kayak. Jadi kita agak udik. Ini asik banget ya, digital. Dan asik. Ini 50% terang sekali ya. Bentar. Oh, nih kita bisa atur temperaturnya. Dia nggak RGB tapi temperaturnya bisa diatur karena dia bicolor ya. Untuk lighting sekecil ini, gua rasa dia harusnya kuat ya buat dipakein softbox kayak gini. Karena itu aja kita pakai yang 80 watt dan jarang pakai maksimum. Sorry guys, suara berantakan nih. Dan jarang pakai maksimum intensity, sedangkan ini 150 watt. Jadi ya paling banter kita pakai di 50 aja, gue rasa kegedean. Paling memakai di 30. Mungkin kalau pakai modifier kita akan lebih gedein. Tapi di sini kalian bisa lihat ya, di sini cukup menarik karena dia punya channel CH1, kalian bisa lihat, terus punya grup A, lalu di sini ada tulisan Bluetooth. Coba mundur sedikit sekarang. Kayaknya dia bisa diatur pakai aplikasi. Mungkin kalau kalian kepo, bener-bener kepo, pengen tahu yang kualitas lebih fullnya, kita akan bikin reviewnya. Karena ini ya kurang lebih unbox dan preview aja. Tapi gue sendiri kayak tiba-tiba jadi excited sendiri gitu dengan apa yang ditampilkan di sini. Kayaknya dia bisa pakai aplikasi atau pakai remote tadi yang gue males buat nyobanya di sana remote-nya. Lalu untuk power source kalian pakai V-mount. Persis Aputur, di belakang controllernya dia ada slot untuk V-mount baterai. Dan itu adalah baterai dengan kapasitas yang besar karena memang lampu ini membutuhkan kapasitas yang besar juga. Makanya kabel powernya tuh nggak biasa ya. Mungkin sebelum gue tutup, kita cobain pakai modifier dulu ya, segampang apa. Gue akan matiin yang ini. Kalau kalian kepo, ini ada reviewnya GVM P80 ya, kalau nggak salah. Oke, ini intensitas maksimal ya, 100%. Dan ya, ini dia intensitas maksimalnya. Kalian bisa lihat ke sini. Ini terang banget, 150 watt dibandingkan lighting yang biasa kita pakai, kapabilitasnya lebih tinggi. Dan kita bisa atur juga.
temperaturnya. Panas, dingin, panas, dingin. Ini gue nyalain biar terang. Dan juga review yang ini ya, ini lebih budget. Gue lupa harganya berapa, 60 watt. Dan kalian bisa mendapatkan kualitas yang baik. Keringetan gue sekarang. Video apa sih nih? Ya udah, yang penting gue udah ngenalin ke kalian kalau produk baru dari Wilight dengan nama Wilight Ninja 400 dengan intensitas yang sangat intensitas ya. Sorry gue suka so Inggris gitu emang orangnya. Dengan intensitas yang sangat besar dengan power 150 watt, build quality yang oke, dan function yang juga cukup oke dan terlihat profesional. Bukan cuma terlihat ya, memang functionnya profesional karena dia menggunakan V-mount, ada heatsinknya, ada kipasnya di dalam, dan nggak terlalu audible ya. Kita nggak dengar suara kipas dari tadi ya. Atau kebanting sama dia juga nggak tahu juga. Kebanting sama AC, maksud kita kan ada AC di sini. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Semoga bisa jadi referensi. Saran dari gua, kalian kalau memang tertarik dengan fungsinya, harganya, dan juga build quality-nya, kalian langsung ambil sebelum kita bikin yang reviewnya, karena nanti habis atau harga tambah mahal. Kayak tripod Nebula tuh ya, gila loh. Gua itu beli sendiri 400.000. Kalian bisa cek reviewnya di sini. Tripod Nebula gue beli sendiri 475 kalau nggak salah, belum sama kirim ya paling gope gitu kan. Dan banyak banget yang komen di video itu nanya, bang linknya yang mana yang beli. Dan gue cek lapak tempat gue beli, harganya jadi 1.300.000. Gila. Pokoknya gitulah. Jadi gue saranin kalau kalian nggak mau shortage produk atau nggak mau kehabisan gitu, nggak mau kegoipan dari produk-produk ini, jadi langsung beli. Tapi ya, kalau kalian pengen review lebih lanjutnya silahkan komen di bawah. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kayak biasa jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Sorry banget, ini bentuk videonya random parah. Memang belum well thought ya, belum benar-benar dipikirkan matang-matang. Tapi ya udah. Yang penting ada informasinya buat kalian. Dan itu aja. Gua Erwin. Di belakang kamera ada Ska. Silahkan komentar juga kualitas videonya nih, karena dari tadi Ska handheld dan ya cukup stabil atau enggak, karena kita lagi cobain kamera baru. Dan jangan lupa untuk berkarya. Oke. Nah, gua akan mendapatkan grip yang lebih mantap. Anda kira Anda bisa mengalahkan saya?